Alhamdulillahil qail innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Amma ba'du. Saudaraku dan sahabatku yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara syiar dan syair. Hari ini saya akan sampaikan pendapat dari seorang mantan pendeta Yahudi masuk Islam di zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau bernama Ka'bil Akhbar. Beliau berkata, "Al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun." Benteng yang paling kuat, benteng yang paling kokoh lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman, minasyaitani dari godaan syaitan, itu salasun, ada 3 tempat, ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng bagi orang-orang yang beriman dari menghindari godaan setan. Yang terkutuk adalah masjid merupakan benteng yang paling kokoh, benteng yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, "Inna buyuti 'alal ardi al-masjidu." Sesungguhnya rumah-rumahku di atas bumi adalah al-masjidu, masjid. Wa inna zuwariha, dan orang-orang yang mendatangi, yang hadir di dalam masjid, baik itu untuk sholat sunnah atau sholat fardu atau untuk zikir dan baca Quran, itu adalah ummaruha, orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjid yang di atas muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengunjunginya adalah orang yang memakmurkan masjid. Ciri orang yang beriman adalah diantaranya mau memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah tanda ciri orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza ra'aitumur rajula," apabila engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masjidah, senantiasa hilir mudik, pulang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah olehmu bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benteng dari segala mara bahaya, godaan setan dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita mesti berlindung di dalam masjid. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan kepada kita. Ketika ada musibah banjir, musibah hujan besar, angin ribut, angin topan, dan musibah-musibah yang lain, termasuk musibah corona yang Allah kirim untuk menguji kita, ketika kita bertawakal kepada Allah, senantiasa menjaga 5 waktu sholat di masjid, insya Allah kita akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Wa man dakhalahu kana amina." Sesungguhnya orang yang masuk masjid adalah mereka orang-orang yang aman. Ya. Masjid itu mubarakun, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ibadah yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram.
mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Siapa yang masuk maka akan diberikan keberkahan. Wa hudal lil alamin, dan akan mendapatkan petunjuk bagi siapa saja yang mau masuk ke dalam masjid. Fihi ayatum bayyinat, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yaitu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia atau mereka akan merasa aman daripada gangguan-gangguan yang lain, karena masjid adalah tempat beribadah kepada Allah, tempat bernaungnya para malaikat. Malaikat pun juga ketika di dalam masjid ada orang yang sedang buat ibadah, buat majelis taklim, maka iblis, maka malaikat pun ikut bergabung dengan orang-orang yang berzikir yang ada di dalam masjid. Maka insya Allah kita akan menjadi temannya malaikat, bukan menjadi temannya syaitan. Yang kedua, wa dzikrullahi ta'ala hisnun. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang kuat, benteng yang kokoh bagi orang-orang beriman, minasyaitoni, dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, orang yang pengen merasa aman dirinya dari godaan setan, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksiru min zikrillahi ta'ala. Banyaklah kalian semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Maka kenapa setan tidak berani menggoda orang yang zikir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuru kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir adalah perumpamaan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang yang hidup ini senantiasa jiwanya hidup, hatinya hidup, maka insya Allah setan tidak akan berani kepada orang yang hatinya hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya terjadinya langit dan bumi dan seluruh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bermanfaat buat orang-orang yang senantiasa mempunyai akal. Siapa orang yang punya akal itu? Adalah alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa mengingat daripada kejadian atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mengingat segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat bahwa semua ini adalah maha suci Allah, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan alam seisinya. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, tempat atau hal yang merupakan benteng yang kuat, benteng yang kokoh bagi orang-orang beriman. Yang ketiga adalah qiraatul Qur'ani hisnun.
membaca Al-Quranul Karim itu adalah merupakan benteng yang paling kuat, benteng yang paling kokoh. Maka seseorang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quranul Karim, dia adalah tandanya orang yang hatinya hidup. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu adalah diibaratkan rumah yang senantiasa penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rumah yang tidak, perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan rumah yang kosong, rumah yang tidak ada penghuninya. Sehingga kalau rumah tidak ada penghuninya, lambat laun akan dihuni oleh makhluk-makhluk yang gaib. Di antaranya setan, jin, dan demit-demit yang lain. Itu akan tinggal di rumah yang kosong. Begitupun juga hati. Apabila hati seorang manusia tidak ada membaca Al-Quran dengan istiqomah, maka hati seperti rumah yang kosong. Lambat laun hati kita pun juga akan dihuni oleh setan, dihuni oleh iblis, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, istiqomah minimal setiap hari 1 juz. Kalau seandainya 1 bulan berarti 1 khataman Al-Quran. Ini hak daripada Al-Quran. Haknya Al-Quran itu untuk dibaca oleh kita. Ya. Sekurang-kurangnya Al-Quran punya hak untuk dibaca setiap hari 1 juz. Jangan hanya Al-Quran dijadikan pajangan, disimpan di lemari, sehingga Al-Quranul Karim berubah menjadi namanya kitab pakbul, ditepak ngebul, banyak debunya, tidak pernah dibaca. Maka baca Al-Quran ini adalah benteng yang terkuat buat umat manusia dari godaan setan, supaya kita terhindar daripada godaan setan. Insya Allah kita perbanyak 3 perkara. Bolak-balik ke masjid dengan sholat berjamaah merupakan benteng. Kemudian berzikir kepada Allah dan baca Quran, ya, setiap hari istiqomah 1 juz, insya Allah kita akan terhindar daripada godaan setan yang terkutuk. Hari ini kita mari sama-sama bersyair lagi dengan baca sholawat Nabi. Salatum minallah wa alfa salam ala Ahmad Muhammad syarifil maqam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktulah yang membatasi kita, dan kita insya Allah akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Kita tutup sama-sama dengan membaca kifara majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.